Halo guys, jadi welcome to this channel. Jadi gue pengen unboxing nih monitor yang emang barusan banget gue beli. Jadi ini emang berdasarkan rekomendasi temen gue juga yang udah pakai monitor ini, yaitu AOC 27G2E5. Gue beli monitor ini tuh buat foto editing dan video editing utamanya. Tapi memang series ini tuh namanya sebenarnya gaming. Tapi dia tuh sRGB-nya justru tinggi banget untuk di kelasnya. Itu kenapa gue beli monitor ini. Dan juga temen gue yang pakai emang buat video editing gitu, menurut dia itu sRGB-nya dan keakuratan warnanya itu oke banget dan nggak mengecewakan tadi harganya. Jadi harganya itu memang nggak terlalu mahal, yaitu 2850 lah, sekitar segitu. Sekarang kita unboxing aja yuk layarnya. Oke, jadi ini pertama kali juga gue beli layar setelah udah sekian lama pakai layar yang ada di rumah. Sini tuh ada power cable. Ini power cable dia udah nggak pakai adapter, jadi dia powernya udah nggak gede gitu ya, udah pakai power cable aja. Terus ini kita dikasih kabel HDMI. Ini kabel HDMI lumayan banget buat yang belum punya. Terus ada petunjuk penggunaan. Ini ada kartu garansi. Ini penting banget ya buat klaim. Oke, sekarang kita keluarin aja. Gede-gede banget ya. Oh, gue tidak nyangka sih dia segede ini kotaknya. Oh ya, by kalau di layar itu memang investasi ya guys. Ini jagoannya sampai kayak kecilan banget ya. Oke, pertama ini ada stand-nya. Wah, keren sih stand-nya. Jadi ini memang karena dari series gaming, jadi dia emang modelnya itu gaming banget. Nah, ini bisa dilihat nih di sini. Oh, ini armnya, sorry. Jadi ini masuk ke face mount-nya itu. Terus ini ada kakinya. Kakinya ini agak plastik gitu ya, emang modelnya bentuknya. Bahannya juga plastik, tapi dalamnya kayak besi gitu. Ya ini oke lah. Jadi tinggal dipasang kayak gini. Nah gitu doang. Tertinggal di screw ke monitornya. Nggak pakai screw bahkan sebenarnya. Dia ada kayak gitunya. Nah terus ini dia layarnya. Wah, gue sebenarnya untuk pas mau beli ini tuh gue ada pertimbangan mau beli yang 27 MK600 punya LG, tapi karena itu temen gue gak ada yang make, dan kebetulan banget gue nanya temen gue dan dia rekomendasiin ini. Terus gue juga ada lihat review gitulah di YouTube yang review monitor ini, yaitu GTID ya. Dia juga ngelakuin unboxing sih, gue juga jadi kayak inspired lah bagi dia untuk sama dia untuk ngelakuin unboxing juga, untuk sharing experience-nya buat kalian-kalian gitu. Kayak ini layarnya. Wah, ini gede banget ya ternyata. Wah, ini layarnya guys. Gede ya, cukup gede. Kayaknya enak banget sih buat nonton ini. Terus dia juga itu udah bezel-less. Ini ya, dia bezel-less. Bawahnya juga nggak terlalu besar. Kita coba pasang. Oke. Jadi pemasangannya itu simple banget. Dia bener-bener tadi gue cuma nggak ngeliat kan, cuma beberapa detik, bener-bener cuma dimasukin, nggak pakai baut atau apapun, langsung jadi. Menurut gue 27 ini setelah gue lihat sih first impressionnya oke banget ya. Build quality-nya juga ya emang klasik banget sih. Namanya juga monitor harga di bawah 3 juta gitu ya, jadi nggak heran sih gue udah expected lah, maksudnya kualitas yang dikasih. Tapi semoga aja panelnya ini nggak mengecewakan, karena di spec sheet-nya itu sRGB-nya itu jujur tinggi banget dan membuat gue tertarik. Itu sRGB-nya itu 118%, NTSC-nya udah 104%, DCI E3-nya udah 95% gitu. Nah terus konektivitasnya itu ada VGA, HDMI, terus ada DisplayPort juga gitu. Terus dia udah support AMD FreeSync juga, G-Sync juga kalau nggak salah. Belakangnya itu menurut gua aksen itu gaming banget sih. Jujur gua nggak terlalu suka bagian aksen terlalu gamingnya ini, karena kayak
agak norak menurut gua, tapi kayak nggak masalah juga sih, karena juga ya namanya juga biar menarik perhatian juga gitu ya, biar terlihat keren gitu. Terus juga ini tuh dia walaupun desainnya kayak bisa dinaik turunin, dia sebenarnya nggak bisa ya. Ini cuma ada kayak lubang buat apa namanya kabel manajemen di sini biar rapih bisa ke bawah. Terus dia portnya di bawah semua, udah bagus, makanya enak kalau mau pakai face mount. Gue nanti bakal beli face mount sih, tapi belum. Terus juga ini di samping ini dia bisa adjustable gini ya, biasa. Terus build quality-nya ya gitulah. Mungkin kalau kalian bisa dengar tuh suara kayak ada suara cek gitu kayak dari plastiknya ya. Plastik banget lah ini layarnya, tapi semoga aja panelnya bagus. Terus oke, sekarang kita akan coba pasang. Oke, jadi ceritanya udah seminggu setelah gue pakai layar ini, berarti udah seminggu dari yang klip sebelumnya gue unboxing. Dan setelah seminggu gue pakai ini, gue suka banget sama layar ini, walaupun dia cuma 1080 nggak 4K. Tadinya gue mau beli yang 4K, tapi emang budgetnya belum ada sampai ke sana. Akhirnya gue memutuskan untuk beli ini yang harganya cuma 2,8. Dan overall ini gue puas banget sama panel dari AOC 27G2E5 ini. Jadi pertama gue udah pakai buat ngetes buat gaming juga. Buat gaming itu menurut gue ini masih oke banget, karena gue bukan kompetitif gamer banget. Jadi 75 Hz itu udah sangat cukup bagi gue untuk gaming, itu enak banget. Dan gue pakai selama main game itu nggak ada masalah kayak lagging yang orang bilang 5 ms atau ms gitu. Gue nggak terlalu berasa karena mungkin gue bukan yang gue cuma casual gamer, dan gue masih enjoy banget main dengan layar ini gitu. Terus juga gue pakai buat editing, itu enak banget juga lah. Menurut gue kalau akurasinya itu udah setara dengan MacBook, karena dia kan juga ngasih jaminan sRGB yang 115%. Terus juga gue dibandingin sama MacBook itu dia color akurasinya itu juga oke banget. Terus buat nonton itu apalagi gue enak banget buat nonton, karena juga data warnanya itu terang banget gitu buat nonton Netflix gitu, buat nonton YouTube itu enak banget. Terus juga menurut gue tapi ada beberapa hal yang dikurangin sama AOC di sini, karena mungkin dia memberikan seluruh budget kalian itu ke panelnya gitu. Jadi kayak beberapa hal yang dikompromi itu mungkin dari build quality-nya yang plastik banget, di semua bagiannya itu plastik banget berasanya. Terus juga kayak kalau kalian bisa lihat nih, dia tuh gampang banget gerak. Jadi kayak misalkan mejanya goyang dikit gitu ya, dia kayak langsung gerak gitu. Nah jadi mungkin solusinya itu biar nggak gerak-gerak itu pakai face mount ya, karena nanti rencananya gue akan pakai face mount buat meja gue ini biar dia juga lebih clean gitu mejanya. Semoga aja itu ngilangin masalah si layarnya itu gerak-gerak. Nggak masalah bagi gue, karena yang paling penting bagi gue itu adalah panelnya gitu. Terus juga beberapa hal yang gak gue suka juga itu kayak tombolnya itu ada di bagian bawah sini, jadi agak susah buat mencetnya gitu. Pertama-tama gue juga kayak pas mau ganti settingnya brightness-nya itu gue harus ngeraba-raba gitu kayak ini tuh tombol yang apa dan untuk apa gitu, karena juga jujur ini kayak tandanya itu samar banget, jadi susah buat dilihat gitu. Tapi yang gue ganti settingnya itu cuma brightness-nya. Bahkan tadinya brightness-nya pertama kali dari box-nya itu 100%, gue ganti jadi 10%. Dan bagi gue 10% itu udah terang banget di layar ini. Itu gue kaget banget, gue harus turunin ke 10% biar mata gue itu nggak terasa terlalu terang. Bahkan gue nggak pernah ganti settingnya lagi walaupun siang ataupun malam, karena kalau siang pun 10% itu udah sangat cukup. Dan kalau malam kayak sekarang gini itu bahkan keterangan sedikit, tapi kayak kalau gue harus ganti settingnya setiap malam gitu ribet banget gitu kan. Jadi akhirnya ya udah gue biasain mata gue aja dengan keterangan layar ini. Dan untuk itu gue bisa rekomendasiin layar ini buat orang yang emang nyari color akurasi yang tinggi. Gue nggak bisa rekomendasi ini buat para gamer karena masih banyak opsi lain yang lebih tinggi kayak 144 Hz itu masih banyak banget yang harganya. Kayaknya juga ada yang harganya seginian dan 144 Hz tapi mungkin nggak 27 inch. Tapi AOC juga ada kok yang 144 Hz
yang mirip banget kayak gini. Harganya itu kalau nggak salah 3,7an, tapi gue nggak ngambil yang itu karena gue nggak butuh 144 Hz nya, gue cukup pakai yang 75 Hz ini gitu. Oke, jadi segitu dulu mungkin review yang bisa gue kasih. Kalau ada kurang-kurang kalian bisa tambahin di komen gitu, atau mungkin ada orang yang udah pakai layar ini dan gimana pengalamannya, bisa sharing di kolom komen. Oke, segitu dulu review gue tentang AOC 27G2L5 ini. See you guys on the next video.